Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas individu yang berjudul analisis protein pada bekatul beras ketan putih. Dalam analisis protein ini ada beberapa metode. Yang pertama dan metode yang saya ambil ada metode Kejel Dahel. Metode Kejel Dahel adalah suatu metode kimia yang digunakan untuk mengukur kadar nitrogen dalam sampel, yang secara tidak langsung dapat digunakan untuk menghitung kadar protein. Metode ini melibatkan serangkaian tahapan kimia termasuk digesti, destilasi, dan titrasi untuk mengkonversi nitrogen organik menjadi amonia NH3 yang kemudian diukur untuk menentukan kandungan nitrogen total dalam sampel, yang dikembangkan oleh Johann Kejel Dahel pada tahun 1883. Di sini ada prinsip dasarnya. Metode ini melibatkan tiga tahapan utama, ada destruksi atau pencernaan, destilasi, dan titrasi. Pada tahap destruksi, sampel dipanaskan dengan asam sulfat pekat untuk mengubah nitrogen organik menjadi amonium sulfat. Selanjutnya, pada tahap destilasi, amonia dilepaskan dengan menambahkan basa kuat dan kemudian ditangkap dalam larutan asam. Terakhir, kandungan amonia ditentukan melalui titrasi. Lanjut, ada prinsip kerja Kejel Dahel. Yang pertama ada digesti, pencernaan. Sampel dioksidasi menggunakan asam sulfat pekat dan katalis untuk mengubah nitrogen organik menjadi amonium sulfat. Yang kedua ada netralisasi, penambahan basa NaOH mengubah amonium sulfat menjadi amonia NH3. Yang ketiga ada destilasi, NH3 diluapkan dan ditangkap dalam larutan asam. Yang keempat ada titrasi, NH14 yang terbentuk diukur menggunakan titrasi dengan standar asam atau basa. Aplikasi. Metode Kejel Dahel digunakan secara luas untuk analisis kandungan protein dalam berbagai bahan seperti makanan, pakan ternak, tanah, dan air limbah. Metode ini dianggap sebagai standar internasional untuk penentuan protein kasar. Faktor konversi nitrogen ke protein. Umumnya, kandungan nitrogen yang diperoleh dari analisis dikalikan dengan faktor 6,25 untuk mengestimasi kandungan protein. Berdasarkan asumsi bahwa protein rata-rata mengandung 16% nitrogen. Namun, faktor konversi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis protein dalam sampel. Selanjutnya ada batasan metode. Metode Kejel Dahel ini tidak cocok untuk senyawa yang mengandung nitrogen dalam bentuk nitro, azo, atau dalam cincin heterosiklik tertentu, karena nitrogen dalam senyawa tersebut tidak dikonversi menjadi amonium sulfat selama proses destruksi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ini memiliki presisi tinggi dan dapat diterapkan pada berbagai jenis sampel. Selain itu, metode ini telah diakui secara internasional sebagai standar untuk penentuan protein. Kekurangannya, prosesnya memakan waktu dan memerlukan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti asam sulfat pekat. Selain itu, metode ini tidak dapat membedakan antara nitrogen yang berasal dari protein dan non-protein. Kesimpulannya, metode Kejel Dahel adalah teknik analitik yang andal untuk mengukur kandungan nitrogen dalam sampel yang sering digunakan untuk memperkirakan kadar protein. Metode ini melibatkan tiga tahapan utama. Digesti untuk mengubah nitrogen organik menjadi amonium sulfat, destilasi untuk menguapkan amonia, dan titrasi untuk menghitung nitrogen total. Diakui secara internasional sebagai standar analisis protein. Metode ini digunakan luas di industri pangan,
pakan ternak, dan analisis lingkungan. Meskipun membutuhkan waktu dan menggunakan bahan kimia berbahaya, metode kejar daun tetap relevan karena keakuratan dan keandalannya dalam memberikan hasil yang konsisten. Terima kasih. Saya Fahmi Rizal dari FM22D. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.